Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Insya Allah selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Selamat datang pada SDN 024 Balikpapan Utara. Hari ini, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang variasi dan kombinasi gerak dasar. Semoga dengan paparan materi kali ini, Anda semua dapat memahami apa itu variasi dan kombinasi serta apa itu gerak dasar. Yang pertama, tahukah kalian apa itu lokomotor? Apa itu non-lokomotor, apa itu manipulatif, apa itu variasi gerak, dan apa itu kombinasi gerak. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pola gerak dasar. Pola gerak dasar itu ada 3, Nanda. Yang pertama, gerak dasar lokomotor. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Sebetulnya ini sudah pernah kita pelajari pada kelas 1. Terus apa itu variasi gerak? Apa itu kombinasi gerak? Ini pun sebelumnya juga sudah pernah kita pelajari. Yang pertama, lokomotor. Gerak dasar lokomotor itu gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik yang lain. Untuk lebih enaknya agar Anda paham, apapun gerakan yang kita lakukan ketika kita melakukan gerakan itu berpindah tempat, itu disebut dengan gerakan lokomotor. Jadi gerakan apapun ketika kita bisa berpindah tempat dari tempat kita awal ke tempat kita yang lain, itu disebut dengan gerak lokomotor. Contohnya apa sih? Banyak sekali Anda. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat, kita bisa meloncat, kita bisa menderap, kita bisa berjingkat, berguling, memanjat, rolling, sliding, dan yang lain-lainnya. Nanti bisa Anda cari di referensi yang lain. Ini untuk lokomotor ya, kira-kira Anda paham ya. Mudah kok sebetulnya. Terus yang kedua, gerak dasar yang kedua yang harus kita kuasai yaitu gerak dasar non-lokomotor. Apa itu gerak dasar non-lokomotor? Ini kebalikan dari gerak dasar lokomotor. Jika lokomotor tadi kita harus berpindah tempat, nah untuk non-lokomotor itu gerakan, tapi gerakan itu tidak menyebabkan kita berpindah tempat. Jadi kita tetap di tempat kita ketika melakukan gerakan itu. Contohnya apa aja sih? Banyak. Non-lokomotor contohnya misalkan membungkuk, mengayun, menekuk, menggelengkan kepala, memutar lengan, dan banyak lagi, jongkok, berdiri di tempat. Banyak ya. Jadi non-lokomotor itu bisa dikatakan gerakan kebalikan dari lokomotor. Gerakannya itu tetap di tempat kita. Untuk yang ketiga, gerak dasar yang harus kita kuasai yaitu gerak dasar manipulatif. Apa itu gerak dasar manipulatif? Jadi gerak dasar manipulatif itu pada dasarnya suatu gerakan dengan memainkan suatu objek, benda atau alat. Bendanya apa? Bisa bola, bisa raket, jadi macam-macam. Apapun gerakan kita yang memainkan suatu alat atau benda, itu kita sebut dengan gerak manipulatif. Contohnya apa, Pak? Contohnya banyak. Kita bisa lempar tangkap, melempar, menangkap. Kita bisa menendang. Kita bisa mengontrol bola. Kita bisa menggiring bola. Kita bisa memantulkan bola. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi nanti untuk referensi bisa digali yang lain. Sekarang kita masuk ke variasi gerak.
Ini yang kadang-kadang Bapak temui Ananda semua masih bingung. Pak, apa sih variasi gerak itu? Definisinya sih banyak, tapi pada dasarnya Bapak akan sebutkan di sini. Variasi gerak itu menghubungkan beberapa jenis gerakan dari salah satu gerak dasar yang dirangkaikan menjadi satu kesatuan gerakan yang berurutan. Jadi gini contohnya, Ananda ambil dulu satu gerak dasar, misalkan gerak dasarnya lokomotor. Dalam lokomotor itu ada apa aja ya? Oh, ada berjalan, ada lari, dan seterusnya tadi. Nah, untuk menjadi variasi, Ananda ambil beberapa gerakan tadi. Misalkan Ananda berjalan dan berlari. Itu bisa jadi satu variasi gerak lokomotor. Atau bisa juga Ananda melompat dan meloncat. Atau digabungkan yang lain, dibolak-balik juga tidak apa-apa. Boleh lebih dari 2 gerakan variasi. Misalkan Ananda berlari, kemudian meloncat, kemudian melompat, kemudian berguling. Itu variasi lokomotor. Terus kalau mau kita buat lagi contoh variasi non-lokomotor, misalkan Ananda membungkuk dulu. Setelah membungkuk jongkok. Setelah jongkok berdiri di tempat. Nah, bisa. Atau 2 gerakan saja. Mengayun lengan, kemudian jongkok juga bisa. Jadi variasi itu mengambil beberapa gerakan dari salah satu jenis gerak dasar. Cari dulu gerak dasarnya apa yang mau kita ambil. Bisa manipulatif dulu, bisa lokomotor dulu, bisa non-lokomotor dulu. Ambil salah satu geraknya saja. Lokomotornya atau non-lokomotornya atau manipulatifnya. Kemudian setelah diambil satu gerak dasarnya, ambil lagi di dalam gerak dasar itu ada apa aja. Digabungkan. Contoh yang lain untuk manipulatif. Ananda bisa lempar, tangkap. Ada melempar, ada menangkap. Sudah variasi dari manipulatif. Atau Ananda bisa lagi menggiring, kemudian menendang. Itu juga bisa. Untuk yang lainnya bagaimana? Silakan Anda cari lagi informasi yang lebih banyak. Selanjutnya, mudah-mudahan paparan materi ini dapat Ananda pahami ya. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi pada Bapak. Sebagai penutup, Ananda berdoa dulu masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.